Setelah sekian lama memilih diam atas tuduhan merebut Ahmad Dhani dari tangan Maya Estianty, Mulan Jamila akhirnya angkat bicara. Dalam pernyataannya, Mulan membantah keras semua yang diungkapkan Maya. Ia menegaskan, keputusannya menikah dengan Ahmad Dhani bukan karena ingin merebut, tapi karena rasa kasihan yang tumbuh menjadi cinta. Pengakuan Mulan ini pun langsung memicu reaksi beragam dari publik. Dibilang murahan marah, dibilang perusak rumah tangga marah, terus maunya dipanggil bidadari. Sejak kapan bidadari suka sama suami orang laku rasiri? Kenapa aku juga nggak pernah nongol di setiap acara keluarganya suami aku, maksudnya kayak anak-anaknya suamiku, karena aku tahu diri. Ya. Aku tidak ada hak di sana. Justru aku membebaskan kepada suamiku bahwa tunjukkanlah bahwa jenengan adalah seorang bapak yang bertanggung jawab. Nih kamu ngomong penjenengan gitu Iya juga. dong. Wih, Jawa top nih. Gitu. Iya. Haruslah. Kan kita mau sehebat apapun perempuan juga tetap aja kalau kita sudah memiliki keluarga ya suami di atas segalanya. Betul, Karena aku dia setuju. hal yang prinsip ya, Iya. maksudnya bukan berarti kita juga yang harus kayaknya Disuruh nyebur-nyebur enggak juga enggak gitu. juga. Apalagi karakter kayak kita mana bisa, Mai, ya kan? Iya, Gitu. betul. Satu hal mungkin juga suamiku betah sama aku karena aku orangnya yang ekspresif. Ya, radio rusak tadi tuh. Ya, radio rusak itu tuh. satu. Aku kalau semua bilang enggak, iya. Aku nggak Oke. pernah ada basa-basi. Iya. Buat aku dunia perjilatan maaf, aku nggak suka karena Pokoknya anak-anak sayang banget kayak bapak kandungnya gitu. Ketika dua bunda Maya punya suami konglomerat terkabul. Pas pada saat ternyata Tuhan menjawab doa gue nggak ngeh bahwa Tuhan menjawab, Mai mau nggak gue jodohin? Itu gue nggak ngeh bahwa Tuhan sebenarnya lagi ngatur gitu loh. Ternyata itu yang Iya didoakan ternyata, ya. iya. Begitu gue lihat lagi listnya, oh dia semua nih ternyata. Ya 80% ampun. terkabul sih gitu. Aku sempat ada bilang gini, pokoknya anak-anak sayang banget kayak bapak kandungnya gitu. Kalau dibilang bahwa saya rela, dibilang apa? Mulan bilang saya rela bahwa Mas Dhani kembali ke Maya. Kenapa dia nggak bicara itu tahun 2005 ketika dia ya kan? Ketika dia dulu bermain api dengan mantan suami saya kan? Kenapa dia tidak bicara itu? Seharusnya waktu dia itu kan ngomong, Mas balik aja Mbak Maya ya kan? Harusnya dia bilang itu, bukan malah nikah, bukan malah punya anak ya kan? Yo guys, balik lagi tentunya Ugi Kevin. Nah, ini masuk ke segmen Ahmad Dhani lagi tentunya ya guys ya. Apa yang akan disampaikan Ahmad Dhani jika dihadapkan dengan Bunda Maya, katanya gitu guys ya. Ini di podcastnya tentunya di Kadensu Bang Densu ya. Kita lihat dan kita tonton kemudian kita reaction seperti apa ya. Nah, Kira-kira kalau Mas Dhani ada dalam satu ruangan bersama Bunda Maya, apa yang Mas Dhani mau sampaikan? Saya nggak menyampaikan, selalu saya yang selalu bahasa Belandanya groeten. Saya selalu groeten duluan gitu. Oke. Nggak pernah saya nggak groeten duluan, saya selalu groeten duluan. Oke. Ada kok di video, Oke. banyak. Ya kan intinya dengan semua masalah ini yang akhirnya jadi ke sini, Mas Dhani kan pengen nih, misalnya dalam satu ruangan. Kalau saya nih misalnya, udah yuk capek yuk, berhenti yuk kita. Gitu kan itu, misalnya kalau saya. aku bingung lihat mukanya Kamu Dan. pernah menjadi suaminya Maya selama 2 tahun. Jadi gampang ngomongnya ya kan. Kalau itu sih aku nggak bisa Iya. ngomong lagi, ya paham aku. Jadi pertanyaan kenapa Mbak Mulan nggak akan dijawab ya? Maksudnya kenapa? Ya kan waktu itu kan akhirnya berlabuhnya ke Mbak Mulan gitu. Banyak yang pengen tahu. Ya mungkin pertanyaannya kenapa dari 2009 sampai sekarang masih sama Mulan begitu kan? Iya, Ya kan? gitu. Ya menurut saya Mulan tuh suami yang soleh, istri yang soleha gitu loh. Nah, ini kan dibenturin lagi jadinya. Dibenturin mana? Iya kan setiap statementmu yang keluar, netizen akan Nah, membenturkan. kamu yang nanya. Lah iya aku nanya, nah sama. Maksudnya Mulan istri yang soleha, sedangkan Maya tidak soleha gitu ya. Mungkin nggak berhijab mungkin, guys mungkin. Bunda Maya juga sama, Bos. Gini loh Mas Dhani, maaf ya, aku agak keluar dari netral nih sekarang. Jadi Keluar dari begitu netral. setiap kali Bunda Maya ditanya, Iya. dia kan akan menjawab. Tapi kan masalahnya kan selalu datang ke podcast. Kalau aku kan datangnya ke kamu doang, nggak ke tempat lain. Sekali-sekali doang gitu. Iya. Iya kan, kecuali di Iya. sini gua roadshow ke Melanie, siapa? Ricardo, nanti abis ini ke siapa lagi, Aku kan nggak roadshow. Aku Iya. cuma satu aja cukup dari Sumargo gitu. Paham aku, cuma kan kalau aku kan selalu mau memikirkan dari sisi baiknya aja gitu. Jadi setiap kalimat yang keluar kan sebenarnya yang menjadi biang keroknya ini siapa gitu kan gitu. Si netizen kah biang kerok atau memang si individunya yang memang arahnya ke sana gitu. Enggak, gitu sebenarnya nggak usah datang ke podcast gitu. Orang ke podcast itu nggak dibayar kok. Ya kan, kecuali datang ke podcast itu dibayar 100 juta.
maulah gitu roadshow podcast. Ini kan ke podcast kan gak dibayar. Ini dibayar Buang waktu. 100 juta loh, Mas. Waduh. Jadi ada-ada aja ya Bun ya. Jadi pemberitaan Nih, klarifikasi Maya Estianti terkait berita yang beredar soal kehamilannya. Doain saja hamil rezeki katanya. Waduh. makin kesana makin kesini. Ya nggak apa-apa sih, asal yang bener-bener aja, jangan ngarang-ngarang gitu kan. gitu. Iya, amin dan alhamdulillah ya Bun, hasilnya juga positif Gak ya. apa-apa juga sih, semakin kalau dalam ilmu komunikasi semakin diomongin tuh marketing yang gratis. Waduh, Kalau kita marketing diomongin yang bagus. jelek, Pedes sih. artinya marketing yang gratis. Diomongin yang bagus, makin marketing yang bagus. Jadi Bijak banget sih dari ucapan dari Maya ya, atau Bunda Maya ya. Beda dengan barusan ya, orang yang barusan gitu ya. Itu kayak anak-anak gitu ya, malah dilaporkan lah inilah itulah itu. Coba kalau dia diem baik ya kayak Maya itu diem aja, nanti juga lama-lama beritanya hilang. Tapi kalau semakin dihujat, kalian semakin merespon ya seperti ini dan nggak akan kelar-kelar. Contoh dalam kasusnya dulu yang si Agus Buta itu kan gitu kan, semakin ini gitulah guys ya. Kalau diem baik juga hilang guys. Sekarang Agus Salim juga udah hilang ya, Agus Buta itu ya. Ya ampun. ya pokoknya apapun, aku makasih yang udah bilang gue hamil. Doain ya, mudah-mudahan hamil rezeki ya. Kirain. Udah tua juga. Udah tua juga. Oh berarti nggak hamil guys. Ya pokoknya kalau aku Mas Irwanto maunya hidupnya tuh apa ya, selain kerja, sih ngurus cucu ya kan, ya pengen menikmati masa tua bersama, traveling ke sini gitu. Lu bayangin aja kalau misalnya punya anak nih, Nenenin. mana bisa traveling kemana-mana ya kan? Nenenin ya? Iya nenenin, belum lagi bawa suster pergi-pergi, belum lagi minta anak kecil, ada banyak kerjaan ya kan, nggak mendingan nungguin cucu aja. Kalau dengan cucu kan tiba-tiba, oma lagi mau pergi, balikin lagi, bye gitu kan. Iya ya, capek ya. Kalau dengan cucu kan tiba-tiba, oma lagi mau pergi, balikin lagi, bye gitu kan. Waduh. Adek, jangan nanya macam-macam, awas ya. Waduh. Ayo kita pikirkan psikolog. Nih, kembali mencuat publik kata-kata Bunda Maya di balik kompilasi berita Ahmad Dhani yang sedang melapor ke KPAI ya. Nah, ini kita lihat. Anak-anak. Loh, itu kamu memikirkan psikologis anak-anak kamu. Lah anak saya dulu, AL dulu. Psikologisnya gimana? Kok nggak dipikirin? Jadi saya pikir ini dia egois banget gitu loh. Waduh. Ada apa nih guys ya? Mau menicu Ahmad Dhani dengan petugas kejaksaan saat menjadi terdakwa kasus pencemaran nama baik ya. Nah, dia kan sempat bilang tuh di podcastnya bahwa dia pernah masuk penjara gara-gara politik. Apakah ini termasuk pencemaran nama baik ya? Ya ini kasusnya ini adalah politik juga gitu guys ya. Waduh. Nah ini kita lihat lagi ya. Ngamuk nih Ahmad Dhani. Waduh Ahmad Dhani. Kenapa nih? Waduh. Tahu ada wartawan jadi dia berpindah. Waduh. Waduh. Mas Semi. Waduh. Pedangdut Dewi Persik memberi respons Nih Pedangdut Dewi Persik memberi respons tegas saat disebut pernah berpacaran dengan Ahmad Dhani ya. tegas saat disebut pernah berpacaran dengan Ahmad Dhani. Hal itu diabadikan dalam sebuah video yang beredar di media sosial. Salah satunya diunggah di akun Instagram Lambego Siip. Dalam video itu, Dewi tampak tengah melakukan siaran langsung. Dewi lantas membaca komentar dari seorang warganet. Warganet itu menyebut Dewi pernah berpacaran dengan Ahmad Dhani. Menanggapi pernyataan warganet tersebut, Dewi memberi respons tegas. Wanita kelahiran Jember itu mengaku tidak pernah berpacaran dengan Ahmad Dhani. Dewi mengungkap hubungan dengan Ahmad Dhani hanya sebatas pekerjaan, guys ya. Selama bekerja sama, Dewi menilai Ahmad Dhani sebagai sosok yang baik hati. Hai Mas Dhani, tuh bukan pacaran sama aku, cina ya. Sorry, Mas Dhani itu bos aku. Dia nggak pernah macem-macem aku, cina. Mas Dhani itu cuma takut sama Dewi Persik. Nggak pernah dia macem-macem neko-neko sama aku karena aku orangnya nggak pernah neko-neko. Asik, kata Dewi Persik dalam videonya ya guys. Nah setelah ya udah ya. Nah ini kita lihat lagi ada apa lagi nih ya terakhir. Maya Estianti tak merasa cerita masa lalunya gibah
Ahmad Dhani tak dihiraukan. Maya Estianty tetap memilih diam usai Ahmad Dhani 2 kali membuat konten YouTube yang memuat beberapa video podcastnya yang dianggap gibah. Maya Estianty mengaku perceraiannya dengan Ahmad Dhani dulu sebagai titik terendahnya yang akhirnya pembahasan orang menjadi luas. Sebab, Maya mengaku selalu menceritakan prosesnya bangkit dari keterpurukannya kala itu. Waduh, ya sekarang kan dipanggil nih di podcast Kadensu. Nanti besok ada panggilan lagi nggak? Kalau ada panggilan lagi berarti emang ini trik marketing ya mungkin dari Ahmad Dhani supaya namanya viral lagi dan ya siapa tahu lagi butuh buat endorse atau mungkin namanya supaya naik lagi. Entahlah, aku juga nggak tahu. Ini masalahnya gara-gara kemarin ya, kalau nggak ada acara unduh mantu mungkin nggak akan ada seperti ini gitu ya. Dan kalau seandainya Ahmad Dhani nggak mengunggah video itu ya mungkin ya nggak akan seperti ini, jadi panjang lebar gitu ya. Ya namanya dunia sosmed ya, kalau netizen itu suka hal-hal seperti ini gitu ya, tentang panas-panas daripada berita-berita yang biasa-biasa aja gitu ya. Nah, menurut pendapat kalian gimana nih setelah melihat beberapa infonya terkait Maya dan Dhani ini ya? Tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah hadir dan kita akan bertemu lagi di video selanjutnya. See you guys.